Shalom saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Saudara sedang mendengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan di channel Ayat Emas, di mana melalui channel ini saudara akan mendapatkan jawaban dari ayat-ayat firman Tuhan terhadap segala masalah kehidupan saudara. Itu sebabnya saudara segeralah berlangganan dengan channel ini dengan mensubscribe channel ini. Kalau tanda subscribe di bawah video ini masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan campur tangan dan membebaskan umat-umatnya dari segala kesesakan hidup. Adakah saudara yang saat ini sedang mengalami kesesakan hidup, beban hidup, persoalan hidup, masalah, penyakit, kekurangan, beban hidup yang menindih, membuat saudara merasakan kesesakan dalam kehidupan saudara, sehingga hidup saudara terasa berat, terasa sulit, karena kesesakan yang sedang saudara alami. Kalau itu yang menjadi keadaan saudara saat ini, maka firman Tuhan ini akan menguatkan saudara. Ayat-ayat emas firman Tuhan ini akan meneguhkan saudara dan akan menuntun saudara, membebaskan saudara dari segala kesesakan hidup saudara. Sekalipun mungkin saudara, di dalam hidup saudara, saudara merasa sendiri dalam kesesakanmu. Tidak ada orang yang peduli, orang-orang menjauh. Ketika saudara mengalami kesesakan, saudara merasa sendiri dalam mengalami dan menghadapi segala kesesakan saudara. Dengar saudara, ada satu pribadi yang peduli kepada saudara, dan ada satu pribadi yang sanggup melepaskan dan membebaskan saudara dari segala kesesakan saudara. Dia adalah Tuhan. Kalau penyakit yang mengakibatkan kesesakan hidup saudara, Dia sanggup menyembuhkan saudara. Kalau beban hidup yang menindih, yang mengakibatkan saudara mengalami kesesakan dalam hidup saudara, Dia sanggup mengangkat segala beban saudara. Kalau persoalan yang membuat saudara mengalami kesesakan hidup, Dia sanggup menyelesaikan segala persoalan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, biarlah melalui ayat-ayat emas firman Tuhan ini, saudara dikuatkan, saudara diteguhkan. Jangan putus asa, jangan lemah, jangan undur dari Tuhan. Sekalipun saat ini saudara sedang mengalami kesesakan, karena Dia yang akan membebaskan saudara dari segala kesesakan saudara. Adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pembebasan Tuhan dari kesesakan hidup umat-umatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari Mazmur pasal 46 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara, ayat ini menegaskan bahwa Allah itu adalah pelindung, kekuatan, dan penolong dalam segala kesesakan, dan ditegaskan sangat terbukti. Artinya apa saudara? Bahwa dalam kesesakan yang dihadapi oleh umat-umatnya, Allah lah pelindung, Allah lah kekuatan, Allah lah penolong yang sanggup menolong, membebaskan, menguatkan setiap umat-umatnya dari segala kesesakan hidup yang mereka alami. Hari ini saudara, mari imani firman Tuhan ini, mari pegang firman Tuhan ini, bahwa dalam segala kesesakan hidup yang saudara alami dalam hidup saudara, Tuhan menolong saudara, membebaskan saudara dari kesesakan hidup saudara. Tuhan menguatkan saudara, Tuhan melindungi saudara. Dia Allah yang akan menolong saudara dari segala kesesakan saudara. Saya rindu saudara, setelah saudara mendengarkan firman Tuhan ini, saudara mengalami campur tangan Tuhan, pembebasan dari Tuhan, pertolongan Tuhan dari segala kesesakan saudara, sehingga saudara akan menyaksikannya dan akan menguatkan anak-anak Tuhan yang lain.
Biarlah saat ini pertolongan Tuhan bekerja dan nyata dalam hidup saudara, membebaskan saudara dari segala kesesakan hidup yang saudara alami dalam hidup saudara. Ayat emas kedua saudara adalah dari Roma pasal 12 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Paulus menegaskan kepada umat-umat Tuhan dalam kesesakan yang mereka alami, dalam mereka menjalani hidup mereka, dalam mereka menjalani kekristenan mereka. Dan Paulus menegaskan bahwa sabarlah dalam kesesakan. Artinya dalam kesesakan yang mereka alami, Paulus menegaskan kepada mereka supaya mereka tetap sabar. Mereka sabar menghadapi segala kesesakan hidup yang mereka alami, dan mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan. Bahkan Paulus berkata bersukacita dalam pengharapan itu. Sekalipun saat ini saudara, hidup saudara sedang ada dalam kesesakan, bersabarlah dan tetaplah berharap kepada Tuhan. Dan kalau kita berharap kepada Tuhan, maka akan ada sukacita dalam pengharapan kepada Tuhan. Dan Paulus juga menegaskan dalam ayat ini supaya tetap bertekun dalam doa. Ada kesesakan yang sedang saudara alami saat ini dalam hidup saudara, bertekunlah dalam doa. Sabarlah dan bertekunlah dalam doa. Sampai akhirnya kita akan melihat pertolongan Tuhan. Kita melihat mujizat Tuhan. Dia nyatakan pertolongannya sehingga kita mampu bersukacita. Kita akan lihat mujizatnya sehingga kita akan bersukacita bersama. Itu sebabnya sabarlah dalam segala kesesakan saudara dan tetap bertekun dalam doa. Mungkin saat ini saudara belum mendapatkan jawaban doa saudara, padahal sudah lama saudara berdoa dalam kesesakan yang saudara alami. Jangan lemah saudara, tetap bersabar sampai akhirnya saudara akan melihat mujizat Tuhan, jawaban Tuhan dalam hidup saudara. Saya mengalami banyak hal dalam hidup ini, di mana Tuhan menyatakan mujizatnya. Sekalipun ada waktu dan ada proses yang harus dihadapi, sekalipun terkadang harus sabar, sampai tiba pada waktunya Tuhan menyatakan mujizatnya. Itu sebabnya saat ini juga saya menegaskan kepada saudara, tetaplah sabar dan tetaplah berdoa dalam segala kesesakan yang saudara alami dalam hidup saudara. Ayat emas selanjutnya tentang pertolongan Tuhan dalam kesesakan saudara adalah dari 2 Samuel pasal 22 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan Ia mendengarkan suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Ayat emas ini saudara menegaskan bahwa saat dalam kesesakan, maka berserulah kepada Tuhan. Karena Allah itu mendengar suara umat-umatnya ketika mereka berseru kepada Dia dalam kesesakan mereka. Jadi kalau saat ini saudara mengalami kesesakan dalam hidup saudara, hal yang saudara harus lakukan adalah berserulah kepada Dia. Berserulah kepada Tuhan. Karena Dia mendengar teriak anak-anaknya minta tolong. Seruan kita sampai kepada Dia. Dikatakan seruanku minta tolong, teriakku minta tolong masuk ke dalam telinganya. Artinya Allah mendengar seruan dan teriakan umat-umatnya yang minta tolong dalam segala kesesakan mereka. Saat saudara tersesak oleh karena beban hidup, berserulah kepada Tuhan. Berseru dan memohonlah kepada Tuhan. Maka Dia akan mendengar saudara. Dia Allah yang peduli. Dia Allah yang mendengar teriakan kita saudara. Bukan Dia telinganya tidak kurang tajam untuk mendengarkan kita.
Dia pasti akan menjawab setiap kita yang terus berseru dan berseru kepada Dia dalam kesesakan hidup yang kita alami. Ayat emas berikutnya, saudara, tentang pertolongan Tuhan dalam kesesakan hidup umat-umatnya adalah dari 2 Tawari pasal 15 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan Ia berkenan ditemui oleh mereka. Saat mengalami kesesakan, umat-umatnya berbalik kepada Dia dan Dia mencari Tuhan. Mereka mencari Tuhan Allahnya, dan kemudian ditegaskan bahwa Ia berkenan ditemui oleh mereka. Artinya apa, saudara? Tuhan menyambut mereka, Tuhan menjawab mereka, Tuhan menyatakan kuasa-Nya dalam kehidupan umatnya yang datang kepada Dia, mencari wajah-Nya dalam kesesakan mereka. Jadi dalam kesesakan hidup yang kita alami, saudara, yang harus kita lakukan adalah carilah Tuhan, berbaliklah kepada Dia. Adakah saudara saat ini yang sedang hidup dalam kesesakan dan saudara tahu ada hal-hal yang saudara harus berubah, ada hal-hal yang saudara harus bertobat? Berbaliklah kepada Tuhan sekarang, bertobatlah saudara, dan carilah Tuhan dengan sungguh dalam kesesakan yang saudara alami. Maka firman-Nya menegaskan bahwa Dia berkenan ditemui. Hai umat-umat-Nya yang sedang mengalami kesesakan hidup, hidupmu berat oleh karena masalah persoalan dalam kehidupanmu, berbaliklah kepada Tuhan dan Dia mendengarkan saudara. Dia berkenan kepada saudara saat saudara mencari Dia di dalam kehidupan saudara. Ayat emas selanjutnya, saudara, tentang pertolongan Tuhan dalam kesesakan adalah Mazmur pasal yang keempat ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Pemazmur ini menegaskan saudara bahwa dalam kesesakan yang dia alami, Tuhan yang menjadi penolong bagi dia. Tuhan yang memberi kelegaan kepada dia. Itu sebabnya saudara, dalam kesesakan dia berseru kepada Tuhan dan memohon supaya Tuhan menjawab dia. Dia berseru kepada Tuhan supaya Tuhan mengasihi dia dan mendengarkan doa-doanya. Karena dalam pengalaman hidupnya, dalam kesesakan-kesesakan yang dia alami, Tuhan menolong dia, Tuhan memberi kelegaan bagi dia. Kalau pemazmur ini mengalami dalam hidupnya bahwa dalam kesesakan hidup yang dia alami, Tuhan menolong dia, saudara, sehingga setiap kali dia mengalami kesesakan, dia datang kepada Tuhan, dia memohon belas kasihan Tuhan. Maka dalam hidup kita juga demikian. Kalau pemazmur ini ditolong oleh Tuhan dalam kesesakannya, saya dan saudara juga pasti akan ditolong oleh Tuhan. Itu sebabnya mari kita berseru untuk pertolongannya, berseru untuk belas kasihannya. Dia Allah yang peduli kepada umat-umatnya yang berseru kepada dia dalam kesesakan mereka. Ayat emas selanjutnya, saudara, tentang pertolongan Tuhan dalam kesesakan adalah dari Mazmur pasal 18 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengarkan suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Kembali pemazmur ini menegaskan saudara bahwa dalam kesesakan yang dia alami, yang dia lakukan adalah dia berseru kepada Tuhan. Dan ketika dia berseru kepada Tuhan, dia mengalami di mana Tuhan mendengarkan suaranya minta tolong, teriakannya minta tolong, teriakannya sampai kepada Tuhan. Ketika dia berseru kepada dia dalam kesesakan, dengar saudara, seruan-seruan kita kepada Tuhan didengar oleh Tuhan.
Dia Allah yang mendengarkan seruan anak-anaknya minta tolong saat mereka ada dalam kesesakan. Ayat selanjutnya saudara, tentang pertolongan Tuhan dalam kesesakan, masih dari Mazmur pasal 91 ayat 15. Dikatakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Puji Tuhan saudara, Tuhan menegaskan bahwa apabila umatnya berseru kepada dia, dia menjawab. Bahkan dia menyertai umat-umatnya dalam kesesakan mereka. Dia meluputkan umat-umatnya dari kesesakan mereka. Dan dia menegaskan bahwa dia akan memuliakan umat-umatnya, mengangkat kehidupan umat-umatnya, memberi kemenangan bagi umat-umatnya. Jadi saudara, dalam kesesakan yang kita alami, berserulah kepada Tuhan, karena Allah menjamin bahwa dia menjawab kita saat kita berseru minta tolong kepada dia. Dia meluputkan kita saat kita berseru minta tolong kepada dia, dan dia menyertai kita dalam segala kesesakan kita. Dia bebaskan dan dia angkat kehidupan kita. Dia muliakan kehidupan kita saudara. Ayat terakhir tentang pertolongan Tuhan dalam kesesakan adalah dari Mazmur pasal 107 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Saudara, ketika umat-umatnya berseru kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, Tuhan menyelamatkan mereka dari segala kecemasan mereka. Tuhan membebaskan mereka dari segala kesesakan mereka. Tuhan dengarkan seruan-seruan mereka. Hari ini pun saudara, Tuhan mendengarkan seruan kita yang berseru kepada dia dalam segala kesesakan kita. Dia selamatkan kita, dia bebaskan kita. Puji Tuhan saudara, kita telah merenungkan ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pertolongan Tuhan dalam segala kesesakan. Dan dari semua ayat-ayat emas firman Tuhan ini saudara, kita melihat bahwa Allah lah pembela umatnya dalam kesesakan mereka. Tuhan membebaskan umat-umatnya dari kesesakan mereka. Tuhan beri kelegaan, Tuhan jawab mereka, Tuhan dengarkan seruan mereka. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan umat-umatnya ketika mereka menghadapi kesesakan hidup? Dikatakan tadi saudara bahwa sabarlah, lalu kemudian berserulah. Kenapa saudara? Karena Tuhan pasti akan menjawab umat-umatnya dan membebaskan mereka dari segala kesesakan mereka. Pemazmur ini tadi juga menegaskan saudara bahwa dalam pengalaman hidupnya, setiap kali mengalami kesesakan, Tuhanlah yang membebaskan. Itu sebabnya setiap kali mengalami kesesakan, dia selalu datang dan berseru minta tolong kepada Tuhan. Dan hari ini pun, apapun kesesakan yang kita alami, saudara mengalami kesesakan hidup oleh karena beban hidup saudara, oleh karena penyakit saudara, oleh karena persoalan saudara, apapun kesesakan yang menindih kehidupanmu saat ini, dengar, Tuhanlah yang menjadi jawaban, Tuhanlah yang menjadi penolong dari segala kesesakan kita saudara. Itu sebabnya bersabarlah dalam kesesakan, berharaplah tetap kepada Tuhan, dan kemudian berserulah kepada Tuhan, berdoalah kepada dia, maka dia pasti akan menjawab kita dari segala kesesakan kita, membebaskan kita dari segala kesesakan kita. Tuhanlah pembebas saudara dalam segala kesesakan yang saudara alami dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pertolongan Tuhan dalam segala kesesakan kita. Saya rindu berdoa bagi saudara. Mari gunakan waktu ini saudara. Kalau mungkin saat ini ada kesesakan hidup yang sedang menindih hidup saudara, mari datang kepada Tuhan. Dengan sungguh datang kepada Tuhan. Dialah pembebas. Dia Allah yang sanggup membebaskan setiap saudara dari segala kesesakan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur di mana kembali kami telah merenungkan firman Tuhan.
bahwa dalam segala kesesakan yang kami alami di dalam kehidupan kami harus berseru kepadamu ya Tuhan. Karena Engkaulah pertolongan kami, Engkaulah jawaban kami dari segala kesesakan kami. Ya Tuhan, Engkaulah pengharapan kami dalam segala kesesakan kami. Kami tidak mampu kalau bukan Engkau yang menguatkan kami menghadapi segala kesesakan yang kami alami dalam hidup kami. Kami tidak kuat jika Tuhan tidak memberi kekuatan kepada kami. Itu sebabnya dalam segala kesesakan kami, kuatkan kami, ajar kami sabar ya Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan. Kami terus berseru supaya Tuhan membebaskan kami dari segala kesesakan. Saat ini Bapa di sorga, hamba berdoa, hamba menumpangkan tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan ayat-ayat emas ini. Anak-anak-Mu yang sedang berdoa saat ini, Tuhan jamah setiap kehidupan anak-anak-Mu. Apapun kesesakan yang mereka sedang alami saat ini, Engkau Allah yang tahu. Dan Engkau Allah yang peduli membebaskan mereka dari segala kesesakan mereka. Tuhan, jamah anak-anak-Mu ya Bapa. Bebaskan anak-anak-Mu dari segala kesesakan hidup yang mereka alami. Bapa di sorga, jamah tubuh mereka, jamah hidup mereka, jamah seluruh aspek kehidupan mereka. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, bebaskan setiap anak-anak-Mu dari segala kesesakan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang mengalami kesesakan karena sakit penyakit, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesesakan karena beban dan persoalan hidup, angkat segala beban persoalan itu ya Tuhan. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesesakan karena masalah mereka, persoalan mereka baik di rumah tangga, masalah ekonomi atau apapun masalah yang mereka alami, Tuhanlah yang membebaskan mereka dari segala kesesakan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa, hamba menumpangkan tangan bagi setiap anak-anak-Mu. Engkaulah yang membebaskan mereka dari segala kesesakan mereka dalam nama Yesus. Engkaulah membebaskan mereka dari segala kesesakan mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sungguh bersyukur saat ini, kami bersyukur buat firman-Mu, ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pertolongan-Mu dalam segala kesesakan kami. Kami bersyukur kami telah berdoa bersama, dan Tuhanlah yang mengerjakan pembebasan, Tuhanlah yang mengerjakan mujizat di dalam segala kesesakan kami, membebaskan kami dari segala kesesakan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh-sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, buat firman-Mu, buat doa bersama kami saat ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan di dalam video ini. Dan saudara juga semakin dikuatkan dan diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu terus diberkati melalui channel ini saudara, silahkan di subscribe channel ini. Lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya, amin.